mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Welcome to FICC Church. Mungkin bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait gereja, dapat menghubungi care departemen yang ada di belakang atau tim pelayan kami yang ada di belakang. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang sudah melayani kita dalam ibadah minggu ini. Biar kiranya pelayanan yang diberikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Serta kami mau berterima kasih kepada hambanya yang sudah melayani kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Biar kiranya firman yang disampaikan itu boleh menguatkan iman kita dan boleh bertumbuh dan juga boleh berbuah manis dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya mengingatkan bahwa kita mengadakan doa siang pada hari Rabu dan juga Jumat pada 11 siang di gedung gereja lantai 2. Dan bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti doa via Zoom, dapat mengikuti pada pukul 7 malam dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan link akan dilampirkan melalui WhatsApp grup gereja. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan akan dijalankan menggunakan kantong kolektor. Dan bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan perpuluhan, dapat menggunakan amplop berwarna coklat yang ada di pintu depan. Lalu bagi Bapak Ibu yang ingin mentransfer, dapat melihat nomor rekening berikut ini. Jangan sembunyi, kumohon padamu, jangan sembunyi, sembunyi dari apa yang... Ayo ibu-ibu jangan pada sembunyi. Mari kita beribadah wanita. Shalom wanita cakap. Kami wanita cakap di sini mengundang untuk semua wanita yang ada di tempat ini untuk hadir di dalam ibadah di wakaf pada hari Selasa minggu pertama dan minggu ketiga pukul 4 sore. Biarlah melalui ibadah wanita ini kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan tubuh rohani kita disegarkan kembali. Tuhan Yesus memberkati. Buat teman-teman Youth, jangan lupa datang di ibadah Youth pada Sabtu kedua dan juga Sabtu keempat di jam 5 sore di FICC Church. Ditunggu kedatangannya ya. Shalom FICC, ada kabar gembira nih buat kita semua. FICC Church membuka pendaftaran bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mau mengikuti sakramen baptisan air. Pendaftaran dilakukan secara online dan pendaftaran akan ditutup pada bulan Juli. Serta pelaksanaan baptisan air akan dilakukan pada hari Sabtu 17 Agustus 2024. Mari segera daftarkan diri Anda untuk menerima kehidupan baru dari Tuhan Yesus Kristus. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi tim sekretariat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, sehat? Puji Tuhan. Terima kasih karena saya sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Ini sudah minggu ketiga Bapak Ibu masih berbicara tentang apa? Ya, penyembahan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, satu hal yang saya mau sampaikan yang menjadi pengingat bagi kita bersama bahwa berbicara tentang penyembahan artinya kita sedang berbicara tentang kita. Berbicara tentang penyembahan Bapak Ibu itu berbicara tentang tujuan hidup kita. Penyembahan ini adalah bagian daripada hidup kita itu sendiri. Alkitab menyatakan akan hal itu. Ketika diberikan kesempatan untuk memperbaiki karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka untuk memperbaiki karakter kita, satu hal yang harus kita pahami bersama bahwa hanya penyembahan kita yang mampu mengubah karakter kita. Penyembahan kita itu sendiri yang bisa mengubahkan karakter kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, para antropolog Bapak Ibu, ini adalah
orang-orang yang mempelajari tentang manusia. Salah satu hal yang paling unik yang mereka teliti adalah apa yang disembah oleh orang-orang di dalam suatu kebudayaan. Ini hal yang menarik yang sering sekali mereka cermati, Bapak Ibu. Bisa dikatakan bahwa penyembahan ini adalah bagian yang sangat penting di dalam suatu kebudayaan. Karena dari setiap peristiwa ini kita bisa melihat bahwa setiap orang pasti menyembah sesuatu atau seseorang. Jika kita melihat orang-orang di luar sana atau di setiap suku, negara, bahkan di tempat kita sekalipun, Bapak Ibu, kita akan menemukan orang-orang itu menyembah berbagai macam hal. Bisa patung, bisa berhala, apalagi bisa dukun, roh-roh, kekuasaan, kedudukan, apalagi kehormatan. Mereka bisa sembah itu, Bapak Ibu. Jadi percaya tidak percaya, Bapak Ibu, bahwa penyembahan itu bersifat universal, sangat luas. Kenapa? Karena setiap manusia itu memiliki keinginan dan kehausan untuk menyembah. Jadi Allah itu menciptakan kita dengan membuat suatu kerinduan dan kecenderungan untuk selalu menyembah. Bisa dikatakan bahwa masing-masing di antara kita di tempat ini, Bapak Ibu, itu pada dasarnya adalah seorang yang tidak akan berhenti menyembah. Kita tidak bisa menutupi akan kebenaran ini, Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena demikianlah roh kita dijadikan, yaitu sebagai seorang penyembah. Jadi saya percaya, Bapak Ibu, bahwa masing-masing di antara kita di tempat ini, kita itu memiliki kerinduan dan kehausan untuk menyembah. Dan yang menjadi pertanyaannya pada saat ini bagi kita bersama ialah, mari kita koreksi bersama. Apakah yang menjadi atau apakah yang kita sembah saat ini? Apakah penyembahan kita itu sudah benar di hadapan Tuhan? Kita perlu mengoreksi ini, Bapak Ibu ya. Kalau masih belum, kita perlu mempertanyakan akan hal ini. Apa yang sudah kita jalani selama kita hidup sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus? Jadi saya mau sampaikan lagi bahwa kita itu diciptakan untuk menyembah. Kita punya satu kecenderungan dan keharusan kita untuk selalu menyembah. Jadi ini sebuah fakta. Semua orang di muka bumi ini di mana saja, bukan hanya orang Kristen, itu sedang telah dan melakukan penyembahan. Jadi bukan hanya orang Kristen saja. Artinya kita menundukkan diri atau melayani sesuatu atau seseorang yang kita nilai berharga. Entah itu pekerjaan kita, hobi kita sedang menganggap atau menaruhnya hal-hal yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Jadi penyembahan itu mencakup seluruh umat manusia. Itu bukan hanya berbicara orang Kristen seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Di mana saja, Bapak Ibu, ada penyembahan pasti. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, penyembahan itu berbicara tentang nilai. Jadi sesuatu hal yang kita beri nilai paling tinggi, melebihi dari satu-satunya atau segala-galanya yang harusnya menerima nilai itu, yaitu Yesus Kristus, kita sedang menyembah yang salah. Ketika kita mengagungkan, menghargai, kita menyanjung tinggi, Bapak Ibu, bahkan kita menginvestasikan diri kita. Jadi ketika kita menyembah sesuatu, seakan-akan kita itu sedang menginvestasikan diri kita. Dan ini berbicara tentang masa depan, masa yang akan datang. Entah ketika kita ada di dunia maupun ketika kita sudah mati nanti, Bapak Ibu. Allah pun pernah menyatakan kepada kita, jangan sembah selain daripada Dia. Coba kita buka di dalam Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 5. Sama-sama kita baca, Bapak Ibu, di dalam Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 5. 1, 2, 3. Jadi ini adalah satu peringatan Allah kepada umatnya, Bapak Ibu, supaya jangan sampai umatnya itu salah menyembah. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa ketika kita menyembah sesuatu, kita itu sedang menginvestasikan diri kita. Ini berbicara tentang masa depan. Penyembahan kita itu akan mengikuti kita terus. Jadi hati-hati di dalam
menyembah. Sangat penting bagi kita Bapak Ibu untuk mengerti penyembahan yang benar, menomorsatukan Dia, menghargai Dia, yaitu Yesus Kristus. Jadi penyembahan itu adalah ekspresi, kalau saya mau katakan, ekspresi kita tentang apa yang kita nilai berharga bagi kita. Itu bisa sebuah pekerjaan. Mungkin kami sebagai hamba-hamba Tuhan, dimanapun kami berada, pasti ekspresi kami paling tidak kelihatan sebagai seorang hamba Tuhan. Seorang yang ada di perkantoran, kemanapun mereka pergi, ekspresi mereka itu seperti orang-orang yang bekerja di situ. Jadi kita akan mengekspresikannya dimanapun kita berada. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada sore hari ini saya mau bagikan tiga hal yang harus kita pahami tentang penyembahan di dalam kekristenan. Karena saya sudah sampaikan tadi bahwa semua manusia yang ada di dunia ini, mereka itu memiliki kecenderungan untuk menyembah, entah itu pohon, patung, hewan, atau dewa-dewa tertentu yang mereka anggap sesuatu hal yang memiliki kekuatan supranatural. Jadi mereka bisa menyembah. Kita sebagai orang Kristen bukanlah seperti itu. Saya mau bagikan 3 hal Bapak Ibu kepada kita semua sebagai fondasi penyembahan kita sebagai orang-orang Kristen. Yang pertama, Bapak Ibu harus ingat ini, bahwa penyembahan itu adalah hubungan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, penyembahan itu berbicara tentang hubungan. Artinya ketika kita mau menghargai seseorang, menghormati seseorang, Bapak Ibu, bahkan sampai ke level untuk mengasihinya dengan sepenuh hati, itu berangkat dari hubungan. Jadi bohong Bapak Ibu kalau ada seorang mengatakan bahwa saya menghormatinya, saya menghargainya, bahkan saya mengasihinya, tetapi dia tidak mengenalnya, menjalin hubungan yang baik. Saya bisa katakan bahwa ada udang di balik batu kalau ada orang yang mengatakan hal seperti ini. Makanya Bapak Ibu, tidak sedikit daripada orang Kristen itu banyak yang kecewa kepada Yesus, bahkan bisa dikatakan meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak ada hubungan yang baik dengan Yesus. Dan kalau kita lihat saat ini Bapak Ibu, banyak juga orang yang menjelek-jelekan nama Yesus. Itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka tidak punya hubungan yang baik dengan Yesus. Hanya mereka bisa mengatakan hal demikian. Kenapa kita bisa menyembah Yesus Bapak Ibu? Karena kita punya hubungan yang baik dengan Dia. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, penyembahan itu levelnya lebih tinggi Bapak Ibu, ya, bersifat intim dan pribadi, hanya untuk kita saja, selain kita tidak termasuk. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama Bapak Ibu, saya pernah menyampaikan hal ini di ibadah youth, bahwa kata yang sering sekali dipakai di dalam penyembahan itu diterjemahkan menundukkan diri. Ketika kita menundukkan diri, kita melakukan hal itu dari kejauhan. Jadi ketika kita memberikan salam, menghargai seseorang, maka kita melakukannya pada jarak yang jauh. Itu tidak bisa dilakukan pada jarak yang dekat Bapak Ibu. Nah, sedangkan kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, kata yang sering digunakan untuk penyembahan itu ialah proskuneo. Sama-sama katakan proskuneo. Nah, jadi salah satu arti dari proskuneo ini ialah mencium tangan seseorang. Ini bentuk daripada ketika kita mau menghargai seseorang. Jadi Bapak Ibu bisa dikatakan ketika di dalam Perjanjian Baru ada seseorang yang memberikan salam kepada Yesus dengan sikap menyembah, orang itu akan mendekat kepada Yesus dan kemudian akan mencium tangannya, seperti kebudayaan Timur Tengah sampai hari ini. Jadi di dalam Perjanjian Baru Bapak Ibu, kita melihat bahwa penyembahan itu bersifat lebih kasih, memperlihatkan bahwa adanya kedekatan, dan ini berbicara tentang hubungan antara kita dengan Tuhan, yaitu mencium dengan penuh hormat. Jadi ketika dia yang berada di tempat yang maha tinggi mengambil rupa sebagai manusia yang kita kenal sampai hari ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu, dia membawa jalinan hubungan ke dalam penyembahan kita. Dia yang membawa jalinan hubungan ke dalam penyembahan kita
kita yang bersifat intim dan pribadi, yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau yang pada saat itu di dalam perjanjian lama mungkin hanya di tempat-tempat tertentu yang sudah diatur sedemikian rupa. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, penyembahan itu berbicara tentang hubungan. Jika kita tidak memiliki hubungan dengan Allah, maka kita tidak bisa menyembah. Otomatis ketika kita tidak punya hubungan, kita tidak menyembah, maka kita akan menyembah yang salah. Kita hanya akan bisa menghargai ataupun mengagungkan Dia ketika kita benar-benar mengenal Dia. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 22. Makanya Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua untuk membangun hubungan yang benar kepadanya, mengenal Yesus Kristus dengan baik, apa yang Dia mau, apa yang menjadi isi hatinya, bukan apa yang menjadi rencana kita. Karena rencana kita belum tentu yang terbaik bagi kita, tetapi kalau sudah rencana Tuhan pasti yang terbaik. Nah, kita menyembah apa yang kita kenal, apa yang kita hargai, apa yang kita hormati. Kita menyembah pribadi yang kita agungkan dengan penuh kasih, dengan penuh cinta. Adalah sulit bagi kita Bapak Ibu ketika kita mau menyembah orang yang kita tidak kenal, menghormati orang yang kita tidak kenal. Sulit sekali. Namun adalah mudah menghormati dan mengasihi antara suami dan istri, orang tua dan anak, antara saudara. Kenapa? Karena ada hubungan, yaitu memiliki pengenalan yang intim antara satu dengan yang lain, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan bersama-sama. Jadi seringkali kita melihat menyembah itu seperti seorang pemimpin pujian, memimpin pujian, menyanyikan lagu, dan kita pasti akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh pemimpin pujian. Tentu ini tidak salah Bapak Ibu, tetapi sesungguhnya penyembahan itu berbicara lebih dalam daripada itu. Jadi hubungan dan kedekatan itu antara kita dengan Tuhan itu adalah fondasi dari penyembahan kita. Sebab tanpa mengenal dan mengasihi Tuhan, ibadah yang kita lakukan itu sia-sia. Ibadah yang kita lakukan itu hanya sekedar ritual agamawi saja. Makanya tidak salah kalau ada orang masuk di dalam gereja, taunya hanya bernyanyi, tidak merasakan apa-apa dan lain sebagainya. Itu hanya agamawi Bapak Ibu ya. Dia hanya ikut-ikutan saja. Ingat, Tuhan kita itu adalah roh, maka kita perlu menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Artinya penyembahan yang benar itu keluar dari hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Jadi di dalam sebuah hubungan, kalau kita lihat Bapak Ibu, itu diperlukan dua hati yang saling terhubung. Penyembahan adalah hubungan pribadi yang dalam antara kita dengan Tuhan. Di dalam hubungan tersebut pastinya ada interaksi, ada percakapan, ada pengabdian yang kita lakukan, ada pertumbuhan spiritual yang terjadi Bapak Ibu. Karenanya kita dipanggil harusnya ketika kita menyadari akan hal itu, maka kita dianjurkan untuk ada kesadaran yang terus-menerus akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dan untuk menumbuhkan hubungan yang lebih dalam, lebih intim, maka kita perlu melakukan hal-hal seperti berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yang terpenting adalah melakukan kehendak-Nya, hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, ini adalah untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, karena di dalam penyembahan itu ada dua pribadi yang saling terhubung. Sebagaimana dua pribadi yang saling mengasihi pasti akan selalu berupaya untuk menyenangkan yang dikasihinya. Demikian kita juga dengan Tuhan. Jadi melalui penyembahan kita itu senantiasa untuk berupaya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Poin yang kedua Bapak Ibu yang menjadi fondasi kita dalam penyembahan ialah kita harus menyadari bahwa kita ini adalah rumah penyembahan berjalan. Sama-sama katakan rumah penyembahan berjalan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kok saya mau katakan kalau kita ini adalah suatu rumah penyembahan yang berjalan? Jadi Bapak Ibu, pribadi saya dan pribadi Bapak Ibu yang pada saat ini itu adalah rumah penyembahan yang berjalan. Bapak Ibu, rumah itu berbicara tempat ya. Sedangkan kalau berjalan itu sesuatu hal yang bergerak. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tidak Allah.
Nah, jadi Bapak Ibu bisa dikatakan bahwa kita ini adalah tempat roh Allah berdiam. Pribadi kita ini adalah tempat roh Allah berdiam. Di dalam kita ini sudah terhubung roh Allah. Jadi bisa dikatakan Bapak Ibu bahwa roh Allah dan roh kita itu terasa dekat sekali, terjadi hubungan intim. Dan ketika kita menyadari akan hal itu, Bapak Ibu harusnya kapanpun dan dimanapun kita berada, disitulah terjadi penyembahan. Ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah rumah penyembahan yang berjalan, maka harusnya kita ada kesadaran kapanpun dan dimanapun kita berada, disitulah terjadi penyembahan. Sehingga Bapak Ibu itu akan membatasi diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Dan penyembahan yang tidak berkenan di hadapan Allah ini berbicara tentang penyembahan yang salah pastinya, baik itu karakter kita, perilaku kita, dan sebagainya. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kepemikiran kita ini hanya masih mempercayai bahwa penyembahan itu hanya terjadi di dalam sebuah bangunan, yaitu pada hari Minggu saja, yaitu yang sering kita lakukan setiap hari Minggu saat ini Bapak Ibu, maka pemikiran kita itu masih kuno, masih belum diperbaharui. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa penyembahan itu hanya terjadi di hari Minggu atau di gedung ini, di gedung gereja. Jadi ini perlu kita koreksi bersama. Bukan berarti ketika kita mau ke gereja tidak penting. Itu penting Bapak Ibu. Bangunan ini adalah bangunan yang sakral. Karena kenapa? Ini dikhususkan memang tempat beribadah bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kita dimanipulasi, dibodohi atau disesatkan oleh iblis bahwa penyembahan hanya terjadi di dalam gereja, di dalam bangunan gereja ini. Apakah tempat ini penting-penting? Ini sakral. Tempat ini dikhususkan memang untuk Tuhan, supaya orang-orang yang sudah mengenal Yesus Kristus bisa bersama-sama untuk menyembah Dia di tempat ini. Namun Bapak Ibu itu tidak kalah pentingnya dan kalah kudusnya Bapak Ibu ketika Allah mengatakan bahwa ada tempat yang akan didiaminya, yaitu siapa? Diri kita, diri saudara. Seperti yang ditulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 17b, dikatakan di sana bahwa sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah itu adalah kamu. Sama seperti rumah penyembahan yang berjalan, kita ini adalah bait suci yang berjalan. Ingat Bapak Ibu, itu bukan dengan roda, tetapi dengan kaki kita sendiri, yang tidak dibatasi pada satu tempat saja, seperti bangunan yang pada saat ini yang tidak bisa dipindah-pindahkan. Sebaliknya kita ini adalah bait suci yang dihidupi oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah. Jadi bait suci itu adalah tempat penyembahan. Saudara dan saya adalah bait suci yang bisa bergerak. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah kemana saja saudara, saya, Bapak Ibu semuanya pergi, kesanalah terjadi penyembahan. Ketika Bapak Ibu pergi berbelanja, maka penyembahan bisa terjadi di sana. Ketika Bapak Ibu pergi bekerja, maka di sana bisa terjadi penyembahan. Dan ketika Bapak Ibu sedang berada di rumah, Bapak Ibu bisa menyembah. Amin Bapak Ibu. Poin yang terakhir Bapak Ibu yang ingin saya mau bagikan sebagai fondasi daripada penyembahan kita ialah penyembahan adalah hidup. Sama-sama katakan penyembahan adalah hidup. Jadi penyembahan itu sama halnya bagaimana cara kita menjalani hidup kita di hadapan Allah. Sekali lagi, penyembahan itu sama halnya bagaimana kita menjalani hari-hari kita, cara kita menjalani hidup kita di hadapan Allah. Singkatnya Bapak Ibu, penyembahan ini berbicara tentang karakter dan pola perilaku kita itu harus sesuai dengan apa yang kita sembah. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 17 dikatakan di sana bahwa dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ketika penyembahan itu hidup, maka penyembahan yang kita lakukan itu akan mempengaruhi
seluruh aspek kehidupan kita. Mulai dari apa yang kita berbuat, yang tadinya mungkin kita tidak tahu apa yang berkenan bagi Allah, sekarang kita tahu apa yang berkenan bagi Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak mungkin berbicara tentang keinginan daging seperti apa. Saya tidak perlu mengoreksi tindakan-tindakan atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan atau yang mungkin Bapak Ibu lakukan. Saya percaya bahwa tanpa saya beritahu, Bapak Ibu sudah memahaminya. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu bahwa ketika kita memiliki penyembahan yang benar di hadapan Tuhan, penyembahan yang hidup, maka semua perbuatan-perbuatan daging yang kita lakukan itu akan diubahkan, itu akan diperbaharui. Maka kita bisa melakukan apa yang ditulis di dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Ketika kita mengerti penyembahan yang hidup, maka kita akan mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan bagi Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan mengakhiri khotbah saya ini dengan beberapa mungkin statement dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa penyembahan yang benar itu adalah penyembahan yang didasari dari suatu hubungan yang benar, berangkat dari pengenalan yang benar terhadap Dia, sehingga kita bisa mengerti mengapa kita menyembah Dia dan apa yang diinginkan di dalam penyembahan itu. Penyembahan yang benar, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan kita adalah ruang dan tempat itu sendiri, sehingga kita bisa menyembah kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan yang terakhir Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa penyembahan itu adalah hidup. Penyembahan mampu memperbaharui pola tindakan dan perilaku kita, seperti yang pastinya kita akan mengikuti apa yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mungkin sampai di situ yang bisa saya sampaikan kepada kita pada sore hari ini. Saya mau mengundang para pemain musik. Kita mau bawa hati kita, Bapak Ibu, untuk mengenal Yesus Kristus, membangun hubungan lebih lagi kepadanya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku bawa hatiku, menyembah Aku, ku semakin
baik dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga Engkau memberikan hubungan yang baik antara kami dan Allah kami, terjadi kedekatan ya Tuhan, hubungan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Pada sore hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa fondasi daripada penyembahan kami ini bisa terjadi karena hubungan, dan kami juga menyadari akan keberadaan kami bahwa kami ini adalah rumah penyembahan yang berjalan, dan Engkau juga mengingatkan kami supaya penyembahan kami ini adalah hidup, supaya pola dan perilaku kami, karakter kami sesuai dengan karakter Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kiranya Tuhan yang terus memberikan pemahaman yang baik di dalam hati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus mencerahkan apa itu penyembahan ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa penyembahan itu adalah hidup kami sendiri, itulah tujuan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya ya Tuhan, firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga dimanapun dan kapanpun kami berada ya Tuhan, nama-Mu terus dipermuliakan, kami terus menyembah Engkau di dalam pekerjaan kami, aktivitas kami, di dalam keluarga kami, sehingga terjadi pemulihan ya Tuhan dalam keluarga kami, di sekeliling